Shalom saudara, kita mau beribadah dan kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat-Mu, untuk penyertaan-Mu yang boleh kami alami dalam hidup kami. Kalau kami masih ada sampai hari ini Tuhan, kami percaya semua karena anugerah-Mu. Sebentar kami ingin memuji dan juga meninggikan nama-Mu, hadirlah di tengah kami Bapa. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur karena hanya anugerah-Mu yang membuat hidup kami sampai ada sekarang. Sebab itu kami mau memuji nama-Mu. Kami mau memuji nama-Mu untuk selama-lamanya. Terima kasih Yesus. Yesus, terima kasih. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, terima kasih. Yesus, Yesus, kami berterima kasih. Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu yang membuat kami ada sampai sekarang Tuhan. Sebab itu kami mau memuji-Mu untuk selama-lamanya. Selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Yesus, Engkaulah juru selamat kami. Kami tahu dalam janji-Mu ada kemenangan kami Tuhan. Kami mau nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidup kami. Yesus, Engkau juru selamatku dalam janji-Mu. Kemenangan kami Tuhan, kemenanganku untuk selama-lamanya. Kami mau nyatakan besar setia-Mu dalam hidup kami. Besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau, Yesus, Engkau juru selamatku dalam janji-Mu. Kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau juru selamat kami. Yesus, Engkau juru selamatku dalam janji-Mu. Kemenangan kami Bapa. Untuk selama-lamanya kami mau nyatakan besar setia-Mu di dalam hidup setiap kami. Besar setia-Mu Tuhan di hidup. Mari kita nyanyikan sekali lagi. Yesus, Engkau juru selamat kami.
Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Engkau segala-galanya bagi kami Tuhan. Engkau segala-galanya di hidup kami. Kami mau angkat tangan dan suara kami untuk memuji dan menyembah-Mu. Engkau segalanya bagi kami. Engkau segalanya bagiku. Engkau segalanya di hidup kami. Engkau segalanya di hidupku. Kami mau angkat tangan kami. Ku angkat tangan menyembah-Mu. Kami mau angkat suara untuk memuji-Mu. Ku angkat suara memuji-Mu. Engkau segalanya bagi kami. Engkau segalanya bagiku. Engkau segalanya di hidupku. Kami mau angkat suara. Ku angkat tangan menyembah-Mu. Kami mau angkat suara kami Tuhan. Ku angkat suara memuji-Mu. Ya Tuhan. Engkau segalanya bagiku. Engkau segala-galanya di hidup kami. Engkau segalanya di hidupku. Kami mau angkat tangan menyembah-Mu. Ku angkat tangan menyembah-Mu. Kami mau angkat suara memuji-Mu. Ku angkat suara memuji-Mu. Engkau segalanya. Engkau segalanya bagiku. Engkau segalanya. Engkau segalanya di hidupku. Ku angkat tangan menyembah-Mu. Kami mau angkat suara. Ku angkat suara memuji-Mu. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang selalu turut bekerja dalam hidup kami dan bawa kami selalu untuk melakukan kehendak Tuhan dalam hidup ini supaya kami menyenangkan Tuhan, bukan kehendak kami tapi kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, tanpa Roh Kudus-Mu semuanya akan menjadi sia-sia. Karena itu kami undang Roh Kudus hadir dan urapi setiap kami, urapi pikiran kami, roh, jiwa, dan tubuh kami agar kami boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami buka hati bagi firman-Mu, sama-sama kita katakan amin, amin. Shalom Bapak Ibu. Terima kasih buat kepercayaannya saya boleh melayani di tempat ini. Ya, dan tema firman Tuhan hari ini adalah iman yang berfungsi. Saudara, kita ini percaya kepada Tuhan, kita mengikuti Tuhan, ya bukan karena kita sudah melihat Tuhan. Ada yang sudah pernah ketemu Tuhan Yesus di sini face to face, melihat Yesus seperti pada murid-muridnya dulu di Israel? Tidak ada kan? Yang belum pernah lihat Tuhan Yesus angkat tangan. Yang sudah pernah lihat, karena masih ada yang enggak angkat tangan, yang bingung angkat kaki. Iya, saudara, saya percaya kita hari ini percaya kepada Yesus. Bukan karena kita sudah melihat Dia.
Alkitab berkata, sekalipun engkau belum pernah melihat dia dengan mata, tapi engkau percaya kepada dia. Itu yang namanya iman. Amin. Ya, kita beriman kepada Tuhan bukan karena kita sudah melihat dia, tapi karena kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kita baca dulu ayat yang ke Ibrani 11, ayat yang pertama mulai saudara. Ya, jadi sayang kalau kita ini punya iman, tapi iman itu mati dan tidak berfungsi. Dan itu yang saya lihat banyak dalam kehidupan orang Kristen. Mereka setiap hari duduk di gereja, ya, tapi iman itu tidak berfungsi sama sekali. Ketika menghadapi masalah mereka stres, ketika menghadapi pergumulan mereka tertekan, ya bahkan banyak yang terlilit dengan pinjol. Ya, karena imannya mati saudara. Ibrani 11 ayat yang pertama firman Tuhan berkata begini, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sekali lagi kita baca bersama 1, 2, 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman ini luar biasa karena dalam iman ada dua unsur, harapan dan bukti. Ya, ini susah. Tapi kalau kita sudah mengerti dan mempraktekannya, ini luar biasa saudara. Di dalam iman ada harapan kita, tapi dalam iman juga ada bukti yang belum kita lihat. Tapi kita percaya, karena itu ya susah-susah gampang memang. Kita lompat Ibrani 11 ayat yang ke-6 saudara. Baca bersama Ibrani 11 ayat yang ke-6. 1, 2, 3. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ayat ini jelas sekali berkata, tetapi tanpa iman, ya, tanpa iman tidak mungkin orang itu berkenan kepada Allah. Ya, tanpa iman. Nah, iman yang bagaimana saudara? Ya, dikatakan sebab barang siapa yang berpaling kepada Allah, melihat kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, dia harus percaya bahwa Allah itu ada. Lucu ayat ini. Dikatakan tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Dan barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Ternyata banyak orang yang sudah berpaling kepada Tuhan, melihat kepada Tuhan, percaya kepada Yesus, tapi gak sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan itu ada. Karena itu saya sering mendengar dari mulut orang Kristen ketika mereka konseling, Bu, apakah Tuhan itu ada? Ya, ternyata banyak orang yang duduk di kursi gereja setiap hari Minggu percaya, mengaku percaya Tuhan, bahkan melayani Tuhan. Ya, tapi ternyata mereka tidak sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan itu ada. Makanya tidak banyak yang mengalami mujizat dalam hidup mereka. Dan dikatakan di sana Allah itu memberi upah loh kepada orang yang sungguh-sungguh apa? Mencari Dia. Karena itu jangan berhenti hanya dipercaya, ya. Tapi mari kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Karena ada apa dikatakan upah. Ya, saudara mau nggak upah dari Tuhan? Siapa yang mau upah dari Tuhan? Ya, jemaat di sini agak tegang ya. Saya nggak tahu ini karena faktor apa ya. Jadi tapi ya saya berdoa supaya kita semua membuka hati bagi firman Tuhan saudara ya. Dikatakan ada upah loh, ada upah bagi mereka yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Dan kita kalau dapat upah dari manusia seneng gak saudara? Ya, seneng tentunya ya. Kita dapat upah setiap bulan kita bekerja dikasih upah. Seneng kalau sudah gajian. Nah kalau Tuhan yang kasih kita upah,
Luar biasa enggak? Luar biasa, lebih luar biasa lagi saudara. Nah kita mau belajar saudara. Di dalam Alkitab ada satu orang yang dikatakan dia itu bapa orang beriman. Yaitu siapa? Abraham. Kenapa Abraham dikatakan sebagai bapa orang beriman? Tentunya karena imannya sudah teruji. Amin. Kita nggak bisa dikatakan beriman, percaya kepada Tuhan kalau iman kita belum diuji. Ya, saya yakin saudara semua pasti punya pengalaman ujian iman. Ya, saya yakin orang yang mengaku percaya Tuhan itu harus mengalami pengalaman ujian iman. Kalau saudara belum mengalami, saya doakan supaya diuji. Amin. Ya, harus saudara. Karena tanpa ujian iman kita tidak mungkin terbukti, ya. Dikatakan di sana Abraham itu bapa orang beriman. Kalau kita baca Ibrani 11, kenapa dikatakan ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11? Kenapa Abraham itu dikatakan bapa orang beriman? Ibrani 8 ayat 11, Ibrani 11 ayat yang ke-8 saudara. Firman Tuhan berkata di sana begini saudara, karena iman apa? Abraham taat. Ya, sampai di sini dulu. Karena iman Abraham taat. Ternyata tidak mungkin kita taat sama Tuhan tanpa iman. Sebaliknya iman tanpa ketaatan itu kosong. Di dalam Yakobus dikatakan, engkau percaya hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tapi setan juga percaya akan hal itu. Jadi kalau iman kita hanya sampai dipercaya, maka kita satu level sama. Dengar baik-baik ya. Yakobus berkata, engkau percaya hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tapi setan juga percaya akan hal itu. Jadi kalau level iman kita hanya sampai dipercaya, berarti kita satu level sama setan. Ya, enggak usah takut-takut bilang satu level sama, bilang kanan kirimu, jangan-jangan kamu satu level loh sama setan. Ya, kalau kamu cuma punya iman tok, percaya tok sama Tuhan. Maaf, jangan sombong. Anda duduk setiap minggu di gereja sini, ya, jangan sombong. Masih banyak orang Kristen yang satu level imannya sama setan. Karena hanya berhenti di percaya. Ya, kita percaya pada Tuhan, setan juga percaya. Jadi apa bedanya kita sama setan? Kalau kita hanya berhenti di percaya. Abraham dikatakan orang bapa orang beriman, kenapa? Karena dikatakan karena iman Abraham taat. Apa itu taat? T-A-A-T. Tidak ada alasan titik. Amin. Bilang kanan kirimu taat. Ya. Setelah kita beriman kita harus masuk ya pada yang namanya ketaatan. T-A-A-T. Tidak ada alasan titik. Nggak usah tanya. Karena iman Abraham taat. Sudah nggak ada alasan titik, percaya sama Tuhan. Ketika apa? Ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi. Jangan malas baca Alkitab saudara. Saya ini lagi suruh saudara baca. Juga, jangan cuma lihat, saya tahu nih di rumah jarang-jarang baca Alkitab toh. Jadi tolong di sini baca Alkitab ya. Ulang lagi. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Saya mau tanya, negeri itu sudah diterima belum? Ya, sudah dilihat belum? Tetapi Abraham taat. Kalau Abraham tidak berangkat, dia lihat nggak negeri itu? Nah, kalau dia meragukan Tuhan dan tidak percaya ketika disuruh berangkat, karena mungkin dia takut, karena memang belum dilihat, ya, lalu dia memutuskan untuk tidak berangkat. Kira-kira Abraham melihat nggak negeri yang luar biasa itu? Nah di sini saudara, banyak orang Kristen tidak pernah melihat janji Tuhan. Karena mereka tidak berani taat.
melakukan apa yang Tuhan suruh. Jangan berhenti, tetapi masuk di dalam ketaatan. Zaman Abraham dipanggil ini saudara, belum ada Google Map. Ya, belum ada peta. Jadi Tuhan tidak kasih tahu kemana. Kalau ada peta, ada Google Map, enak. Nanti saya Sherlock ya kata Tuhan. Ya, kamu tinggal ikuti aja. 500 meter belok kiri. Ya, 1000 meter belok kanan. Ya, di depan ada polisi. Kan enak ya dikasih tahu sekarang ya. Google Map itu pokoknya maha tahu saudara. Ya, tetapi persoalannya ketika zaman Abraham belum ada peta, belum ada Google Map. Apa yang menjadi dasar dia memperoleh janji Tuhan? Karena iman. Karena imannya hidup. Orang Kristen sekarang banyak imannya mati. Ya, bahkan mungkin tidak mati, tapi sekarat, nggak hidup, nggak mati. Imannya setengah mati. Orang yang punya iman setengah mati tidak mungkin bisa melihat janji Tuhan. Karena kau berhenti dipercaya. Ya, tapi orang Kristen tuh kalau nyanyi itu doa luar biasa. Aku percaya pintu-pintu surga terbuka. Kayak iya oh. Ya, setan yang dengar juga ketawa saudara ya. Maaf aja ya, lu aja nggak taat sama Tuhan. Kok bisa berdoa begitu? Saya suka ketawa kalau dengar orang Kristen tuh doa kayak iya oh. Ya, setan bilang kok kayak iya oh. Ya, doanya itu aku berdoa tingkap-tingkap langit dicurahkan. Aku percaya terobosan dalam bisnisku, terobosan dalam keuanganku. Setan bilang, "Pret, kalau kau berhenti hanya dipercaya, tidak ada ketaatan pada firman, maka imanmu itu tidak mungkin berfungsi, tidak mungkin hidup." Dikatakan karena iman lalu berangkatlah Abraham ke negeri yang tidak diketahui. Dia pergi ke tempat yang dia tidak tahu. Ikut Tuhan itu ngeri-ngeri sedap. Kita seringkali dibawa ke tempat-tempat yang nggak kita tahu di sana ada apa. Memang uji nyali saudara. Ikut Tuhan itu uji nyali. Seringkali kita dibawa ke tempat-tempat yang kita tidak mau, yang kita tidak inginkan. Abraham, dia bisa saja memilih, saya sudah enak di sini. Ya, di rumah keluargaku, aku tinggal terusin usaha bapakku, ya, tinggal terima warisan, udah beres semua. Tapi Tuhan itu tidak seperti itu. Tuhan ingin engkau mengalami dia secara pribadi. Supaya engkau bisa cerita bahwa kau punya Tuhan yang hidup. Amin. Ya, ada yang bilang, memang Bu orang kaya-kaya itu sombong. Jangan salah, miskin sombong juga banyak. Ya, bukan cuma kaya yang sombong, miskin. Artinya apa saudara? Memang semua manusia terlahir dengan sikap, sifat sombong. Tapi Alkitab berkata Tuhan menentang orang yang sombong. Tapi dia mengasihi orang yang rendah hati. Bagaimana kita bisa rendah hati? Harus dihancurkan. Bilang kanan kirimu, enggak usah sombong. Ya, jangan sombong. Tapi harus mau dibentuk Tuhan. Saya doakan nih yang masih sombong-sombong biar dihancurkan Tuhan. Ikut Yesus itu tidak enak. Kalau kau bilang ikut Yesus itu enak, berarti kau belum sungguh-sungguh ikut Yesus. Orang yang sungguh-sungguh ikut Kristus, ikut Tuhan itu akan berkata, tidak enak. Kenapa? Ada daging yang harus dihancurkan. Ada ego yang harus dimatikan. Ada kesombongan yang harus direndahkan. Dan ikut Tuhan itu tidak enak. Orang memperlakukan kita tidak adil. Kau tidak boleh balas. Enak enggak? Pengennya balas. Kalau bisa 7 kali lebih. Tapi Tuhan bilang enggak boleh. Ya, kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Itu enggak enak saudara. Siapa bilang enak? Ya, jangan mengutuk orang yang membenci dan menganiaya kamu. Tapi berdoa, mintalah berkat bagi orang itu. Enak enggak? Ya, ada yang bilang enak, pret. Enggak enak.
Siapa bilang enak? Saya mau tanya, siapa yang sudah pernah melakukan berdoa bagi musuhnya yang paling engkau jengkel dan engkau bilang, Tuhan berkati dia. Tolong angkat tangan. Yang sudah pernah melakukan itu, ambil sepeda di bawah. Enggak tahu sepedanya siapa, ambil aja. Ya. Berat saudara, berat. Dan banyak orang Kristen yang tidak mampu melakukan hal itu. Dia berdoa sih buat musuhnya. Tuhan, aku berdoa, kalau kau yang balas, pasti lebih hebat. Ya Pak ya? Ya, doa sih doa. Kau berdoa buat musuhmu, iya saya doakan terus musuh saya. Doanya apa? Aku ndak bisa balas Tuhan. Tapi kalau Tuhan yang balas, lebih parah. Bertobat. Ndak enak ikut Tuhan itu, ndak enak. Iman itu kalau saya gambarkan, selalu saya bilang seperti roket. Roket itu kalau diarahkan, diluncurkan keluar angkasa, dia harus full power dari bawah. Karena dia harus melawan gaya gravitasi bumi, atmosfer bumi. Tapi ketika dia sudah menembus atmosfer bumi, dia nggak perlu power lagi. Dia tinggal melayang, mengorbit, mengudara, melakukan tugasnya. Tapi memang banyak roket yang tidak kuat sehingga meledak di udara. Kekristenan seperti itu. Kalau kau mau mencapai perkenanan Tuhan, ya, kau harus full power, mencari Tuhan. Tidak enak, bahkan banyak yang akhirnya meledak, kepahitan, kecewa, meninggalkan Tuhan, ya, menyangkal Yesus banyak, ya. Tapi kalau kau sudah mencapai perkenanan Tuhan, itu enak saudara. Abraham ketika dipanggil meninggalkan keluarganya itu tidak enak. Banyak pemikiran, apalagi dia seorang pria, bapak, kepala keluarga. Dia akan berpikir, gila ya, saya udah hidup enak di sini. Saya sudah punya ternak, kekayaan, nyaman, aman. Karena semua manusia itu menyukai zona nyaman. Dan musuh terbesar iman adalah zona nyaman. Kesulitan yang kau hadapi hari ini bisa jadi menjadi anak tangga. Tuhan sedang membawamu kepada level iman yang berikutnya. Katakan, amin. Jangan mudah menyerah. Jalani bersama Tuhan. Saya berbicara di sini bukan teori, karena saya sudah melihat bagaimana mujizat dan kuasa Tuhan itu dalam hidup saya. Perjalanan hidup saya dilempar, dibuang dari keluarga itu saya lulus SMA loh saudara. Makanya saya bilang sama anak-anak saya yang sekarang ini Gen Z. Saya suka bilang mereka tuh Gen Z. Biar agak-agak ada power gitu ya. Gen Z itu kan menghidupkan. Generasi hari-hari ini tuh generasi yang rapuh. Ya, dikit-dikit tertekan. Ya, saya kemarin ketemu saudara teman saya di Semarang. Bu, ya generasi hari ini tuh Bu, dapat gaji, komisi 1 kali gaji loh Bu. Tertekan di tempat pekerjaan, dia keluar. Saya tanya, sekarang kamu kerja apa? Enggak kerja Om. Terus kamu ngapain? Ya enggak ngapa-ngapa. Aku lebih menikmati hidup kayak gini. Agak gila enggak generasi sekarang ini? Ya, makanya orang tua hati-hati. Memang mereka dibesarkan dengan ya dunia sosial media di mana mereka tuntutan gayanya itu ya udah selangit saudara, padahal nggak ada duit. Gaya toh itu, ya daya juangnya nggak ada. Saya sering bilang sama anak-anak saya, Mami seumuran kamu ini dulu, Mami udah keluar dari rumah loh. Tanpa orang tua yang menopang, cuma bersama Tuhan. Saya selalu kasih ikat sama mereka, makanya anak-anak saya didik keras. Dari SD, SMP, SMA naik Gojek sekolah. Ya, hujan loh Mam, enggak apa-apa. Hujan enggak mati. Berangkat sana. Ya, biarin. Ya, mereka harus mengalami proses hidup yang berat. Enggak pakai pembantu di rumah, kamu cuci baju sendiri. Bajumu kotor, kamu enggak pakai baju bersih ke sekolah. Orang tua sekarang salah didik semua anaknya. Dari kecil udah dimanja, makanya makin hancurlah generasi kita ini. Udah enggak dibawa ke Tuhan, ya semua serba dikasih, jadi hancur saudara. Nilai juangnya enggak ada. Saya mengalami Tuhan itu, berproses dengan Tuhan itu luar biasa. Orang bertanya, kenapa ibu itu punya iman yang begitu hari ini luar biasa? Saya bilang, ya karena proses yang berat. Semakin berat proses hidupmu, semakin kuat imanmu. Makanya jangan mau yang gak mudah-mudah. Bersama Tuhan, hadapi saudara.
Ya. Lalu di sana dikatakan Abraham melangkah, lalu dia pergi ke negeri yang dia nggak tahu ada di mana. Yang dia nggak tahu itu di mana. Dia pergi, berangkat dia dengan tidak mengetahui tempat yang dia tuju. Ya. Lalu bagaimana Abraham bisa tahu tempat itu? Alkitab berkata setiap kali dia berhenti di satu tempat, Abraham mendirikan mezbah. Dia mencari Tuhan. Karena Tuhan menjadi Google Map-nya dia. Ya, setiap kali dia berhenti, Tuhan aku nggak tahu mau kemana. Dia mendirikan mezbah, lalu Tuhan kasih arah. Kamu jalan ke timur, nanti belok kanan, belok kiri. Orang Kristen sekarang bahkan sudah tidak bisa dengar suara Tuhan. Ya, banyak yang bilang, Bu, dengar suara Tuhan. Bagaimana caranya ya? Saya nggak bisa tuh dengar suara Tuhan. Mari kita bertobat, saudara. Lalu dikatakan di sana, saudara, karena iman, ayat yang ke-9, ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan dikatakan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Saya mau tanya, berdiam di tanah asing yang dia tidak tahu, dia baru di situ. Dan zaman itu saudara belum seperti sekarang. Tanah asing itu benar-benar ya tidak ada apa-apanya. Kira-kira enak nggak saudara? Nggak enak. Tapi orang Kristen sekarang suka cari yang enak. Tuhan suka bekerja dengan yang tidak enak. Daging ini adalah musuh terbesar dari iman. Sebab daging ini gak mau diproses. Tapi Tuhan cara kerjanya proses daging. Gak bisa kita berkenan saudara kalau masih ada daging. Dikatakan dengan iman juga Abraham diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di satu tanah asing. Itu gak enak. Pasti dia pengen pulang terus. Ya, tetapi dia percaya bahwa Tuhan sudah merencanakan satu kota yang akan dibangun oleh Allah sendiri. Percayalah saudara, dalam setiap hidup kita Tuhan itu punya rencana yang besar. Dia ingin bangun rencananya atas hidupmu. Dia ingin bangun rencananya atas pekerjaanmu. Dia ingin bangun rencananya atas pelayananmu. Dia ingin bangun rencananya atas anak-anak kita. Dia ingin bangun sesuatu yang besar dalam hidup kita. Sebab kita punya Tuhan yang besar, rencananya itu besar. Tapi kenapa tidak terjadi? Karena kita nggak mau bayar harga. Kita nggak suka dengan ketidaknyamanan. Kita suka dengan kenyamanan. Dan kita nggak mau taat karena yang menurut kita itu tidak enak. Tapi tidak ada saudara janji Tuhan yang didapatkan dengan begitu saja. Kenapa nama-nama tercatat di Alkitab? Yusuf, Daud, Paulus, karena mereka adalah orang-orang yang membuktikan perjuangan iman mereka dan mereka keluar sebagai pemenang-pemenang. Enggak ada cerita Alkitab yang enak. Ya, tidak ditulis begini, maka mimpilah Yusuf. Ketika Tuhan memberi mimpi kepada Yusuf, Tuhan akhirnya Yusuf cerita kepada saudara-saudaranya. Lalu saudara-saudaranya akan membunuh Yusuf, lalu Tuhan kutuk saudara-saudaranya mati semua. Begitu ceritanya? Kagak. Ceritanya saudara-saudaranya ambil Yusuf, mereka mau bunuh, mereka ikat, lalu mereka buang ke sumur. Kok kelihatannya rencana Tuhan begitu ya? Kok kelihatannya Tuhan jahat ya? Kok kelihatannya orang yang berkenan kepada Tuhan itu seolah-olah disiksa, dianiaya, direndahkan. Ya, sebab tidak pernah akan ada kemuliaan tanpa salib. Ya kan bisa Tuhan bikin ketika keluarganya mau bunuh dia, tiba-tiba halilintar datang lalu menyambar keluarganya mati semua. Kan kita lebih suka ya nonton yang kayak begitu, ya Pak ya? Ya, kita banyak nonton film yang selalu pemeran utamanya itu menang, ya. Tapi Tuhan cara kerjanya nggak begitu. Dan yang masalah di sini Tuhan nggak kasih tahu sama Yusuf tentang rencananya. Tuhan cuma kasih dia mimpi.
Coba kalau Tuhan kasih tahu sama Yusuf, Yusuf tenang, aku akan kasih kau mimpi. Nanti ketika kau cerita mimpi itu, keluargamu iri, lalu mereka mau bunuh kau. Tapi tidak usah takut, nanti kau akan dibuang ke sumur, lalu akan ada saudagar yang ambil kau dari sumur. Lalu dia bawa kau ke Mesir, sampai di Mesir nanti kau jadi budaknya. Lalu kau akan diangkat di rumah Potifar. Setelah itu istri Potifar akan ganggu kau. Tapi tenang Yusuf, memang kau akan dipenjara. Tapi justru di penjara itulah kau akan ketemu dengan pencampur minuman raja, karena penjara akan menjadi jalan bagimu untuk bisa masuk ke istana Raja Fir'aun. Tuhan kasih tahu gitu enggak? Kalau dikasih bocoran enak enggak? Enak toh. Yusuf akan yes. Kapan aku di penjara ya? Kapan ya? Kok belum ya? Kok belum difitnah ya? Kok belum digoda ya sama istri Potifar? Itu yang namanya iman. Percaya saja bahwa apa yang Tuhan buat di hidup kita itu indah. Masalahnya memang di sini Tuhan sama manusia itu beda tipis. Tuhan maha tahu, manusia sok. Bilang kanan kirimu, jangan sok tahu. Ya, wes ini nggak enak nih, males saya, nggak mau saya jalani. Kenapa? Nggak enak. Tuhan itu suka yang tidak enak. Ya, Tuhan nggak kasih tahu sama Yusuf. Tuhan gak kasih tahu sama Daud ketika dia mau dibunuh sama Saul. Tuhan gak kasih tahu endingnya. Tapi orang-orang ini tercatat namanya di Alkitab. Karena dengan iman mereka percaya bahwa rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Dengan iman mereka percaya bahwa rancangan Tuhan tidak pernah salah. Sekalipun berurai air mata, sekalipun berat, sekalipun sakit, ada daging yang tergoyang, ada ego yang dihancurkan, itu tujuan Tuhan. Kenapa masalah diizinkan terjadi? Supaya kau benar-benar menyerah dan pasrah kepada Tuhan. Tuhan gak kasih tahu Abraham endingnya bakal seperti apa. Ya, tetapi Abraham percaya ada satu kota yang akan dibangun oleh Allah dan itu masuk dalam rencana Tuhan atas kehidupannya saudara. Percayalah apa yang kau hadapi hari ini itu ada rencana Tuhan yang indah saudara. Ya dikatakan di sana ayat yang ke-11, coba kita baca Ibrani 11 ayat 11. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat. Karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Secara manusia Abraham sudah tua, istrinya sudah menopause, tidak mungkin bisa punya anak. Tapi satu hal yang mereka percaya, bahwa Tuhan yang berjanji itu adalah Tuhan yang setia. Saudara, saya mau tutup dengan kesaksian. Saya dikasih dalam Lukas pasal yang ke-7, Yesus berkata begini, di hari-hari yang terakhir tuaian memang banyak, tapi pekerja itu sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian itu supaya dia kirim pekerja. Dari situ ketika Tuhan jawab saya, Tuhan bilang, kamu tidak boleh buka gereja. Kamu persiapkan para penuai di hari-hari terakhir ini. Saya tanya sama Tuhan, maksudnya Tuhan apa? Buka sekolah misi. Kamu harus bangun sekolah misi. Sekolahin gratis orang-orang yang gak mampu untuk jadi hamba Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya ini bukan orang kaya. Saya ini bukan orang pinter. Saya nggak punya titel STH, MTH, HHH, banyak begitu. Kenapa Tuhan suruh saya? Tuhan bilang aku nggak cari orang pinter, aku nggak cari orang kaya. Tapi aku cari orang yang punya iman. Karena hanya dengan iman semua proyekku di bumi ini akan terjadi. Lalu kami diberkati Tuhan, saya sisihkan sebagian berkat untuk cari tanah. Saya dan suami kalau pelayanan ke Surabaya kami naik mobil. Kami cari tanah di daerah Tawangmangu, saya cari daerah dingin ya supaya dekat gunung, dekat Tuhan lah ya. Kalau sekolah Alkitab di kota itu dekat mall. Nanti hamba Tuhannya jadi hedon ya, bukan dekat Tuhan. Kalau dekat gunung dia bangun pagi lihat gunung, lihat Tuhan gitu kan. Akhirnya saudara kami cari di daerah Karanganyar, Tawangmangu sana. Ada yang izinnya dapat tapi harganya mahal. Ada yang harganya dapat izinnya nggak dapat. Lalu saya bilang sama Tuhan, Tuhan aku sudah melangkah dan aku mau taat mendengar suaramu loh. Walaupun berat. Tapi kenyataannya begini Tuhan, terserah Tuhan. Tiba-tiba ada seorang bapak telepon, Bu Debbie saya jemaat ibu di YouTube. Saya dengar ibu mau bikin sekolah misi, iya.
Saya punya tanah 4.500 di bawah gunung Bu, tapi di daerah Bandungan, di Semarang. Kalau ibu mau coba ibu pergi lihat, saya pergi lihat saudara, dingin di bawah gunung, bangun pagi langsung lihat gunung di sini, balik belakang lihat gunung, wah deket Tuhan ini, ya cocok ini. Iya Pak, saya cocok Pak. Oke kalau ibu cocok, tanda tangan di depan notaris, diserahkan tanah itu. Ya, saya pikirnya tadi paling bangun 500 juta sampai 1 miliar lah. Setelah itu ada orang datang, Bu saya pemborong. Ya saya juga jemaat ibu di YouTube. Saya nanti yang borong, ibu gak usah bayar saya. Bu saya yang bagian desain, saya mau gambar, ibu gak usah bayar saya. Digambarlah saudara. Begitu selesai, saya lihat nilainya. Ya saudara. Saya bilang, hah? Gak salah ini? Enggak Bu, sekarang apa-apa mahal. Apalagi habis pandemi. Lalu timbullah pikiran manusia saya bilang sama suami. Udah oke Pak, saya oke gambarnya. Gampang lah saya. Gampang kalau saya siaran di YouTube, kasih nomor rekening di situ. Jalan-jalan nomor rekeningnya muter-muter kan. Ya saudara, pembangunan sekolah misi sudah dimulai, saudara bisa menabur ke rekening ini. Ya, suruh jalan-jalan tuh nomor rekening, muter-muter sampai orang pusing lihatnya kan. Ya, lalu suami satu saat tanya, mana nomor rekening yang mau ditaruh? Saya sudah mau tayangkan ini. Saya bilang tunggu saya tanya Tuhan lagi deh. Waktu saya berdoa Tuhan bilang, silakan kamu taruh nomor rekening itu di layar YouTube. Tapi aku ndak ikut. Karena kamu sudah seperti Daud yang mencoba menghitung kekuatannya. Mencoba menghitung pasukannya. Padahal Daud tahu dia menang bukan karena kekuatan pasukannya. Tapi karena aku, tangan Tuhan. Kalau kamu taruh nomor itu di YouTube, mungkin kamu dapat sejumlah uang yang kamu butuhkan. Tapi aku gak ada di dalamnya. Saya bilang sama suami saya, ndak usah taruh nomor rekening, ndak usah. Karena kita sudah komitmen dari dulu tidak bakal taruh nomor rekening di layar YouTube sampai hari ini. Saya bilang kalau kita taruh Tuhan tidak ikut. Buat apa kita bangun gedung besar kalau Tuhan gak ada di dalamnya. Sekarang banyak orang bangun gedung besar tapi gak ada Tuhan. Karena bukan kehendak Tuhan tapi kehendaknya sendiri. Lalu saudara saya bilang sama suami tidak usah. Lalu kami mulai berjalan. Saudara tahu pembangunan pertama. Pemborong bilang, Bu tanggal sekian kita peletakan batu pertama, ibu bisa datang, tolong bawa uang pertama 400 juta saja dulu Bu. Oke, saya bilang sama suami, di tangan saya ada uang cash 150 juta, nanti kalau mau pergi kita mampir di rekening, kita ambil di bank, kurang 250 juta. Saudara, 2 hari sebelum ke Bandungan, Semarang, ada ibu telepon saya, Bu Debbie, saya boleh main ke rumah ibu enggak? Kenapa? Saya mau antar es krim buat ibu. Oh iya, ya udah kalau mau ngantar es krim saya kasih alamat, dia datang bawa es krim. Bu ini es krim buatan saya, enak banget ibu coba, kalau mau minta lagi nanti saya kasih. Saya bikinin. Bu ini ada berkat, saya disuruh Tuhan gak tahu. Pokoknya Tuhan suruh saya datang ke ibu 50 juta Tuhan suruh saya kasih ke ibu. Oh iya terima kasih Bu, kami gak pernah ngomong ke siapapun, kami gak ngomong, cuma Tuhan yang tahu. Akhirnya saya bilang berarti kita tinggal ambil 200 juta besok aja kalau mau berangkat. Sehari sebelum kami ke Semarang ada orang telepon, Bu saya dari Kanada. Saya disuruh Tuhan ketemu ibu. Saya mau ketemu ibu. Nggak bisa Pak, saya nggak ada waktu, besok saya harus berangkat ke Semarang, ke Bandungan. Please Bu, di dekat rumah ibu aja lah, ketemu di Starbucks apa di mana, sebentar aja penting. Kami ketemu, akhirnya saya kasih waktu, oke ketemu. Waktu ketemu dia ngobrol banyak, dia diberkati lewat channel YouTube saya, dipulihkan. Bu sudah 3 bulan ini saya tahan. Tuhan suruh saya kasih berkat ini sama ibu. Ini ada uang 200 juta. Saya nggak tahu Tuhan mau suruh apa, tapi ini Tuhan suruh saya kasih. Jadi saudara, saya akhirnya hari itu benar-benar membawa uang ke sana peletakan batu pertama 400 juta. Dan Tuhan tuh bilang begini, kalau kamu taruh nomor rekeningmu di YouTube, kamu nggak akan lihat hal ini terjadi. Saudara tahu waktu pembangunan orang WA saya, Bu saya dengar sudah mulai pembangunan, saya boleh sumbang material gini-gini, hubungi nomor pemborong saya. Ini nomornya, silakan tanya alamatnya. Bu saya dari pabrik cat, mau sumbang cat apa yang dibutuhkan, hubungi nomor pemborong saya. Tanya dia alamatnya di mana, saya nggak pernah tahu orang-orang itu siapa. Dan saya tidak mau tahu, saya nggak mau iman saya bergantung kepada manusia. Tiba-tiba saudara dari sini telepon, dari sini pabrik kasur. Bu saya yang punya pabrik kasur, ibu butuh kasur berapa? Nanti saya siapin. Oh iya ini alamatnya, dikirim aja ke sana. Furniture saudara, Bu saya pabrik furniture, saya mau sumbang semua furniture yang ibu butuhkan. Saya bilang oh iya nanti boleh kirim ke alamat sini.
Waktu sudah mau jalan, peserta pertama itu 30 anak saudara, dan semua rata-rata memang tidak mampu. Jadi kami yang harus menanggung untuk tiket mereka datang dari Papua, dari NTT, dari Ambon, dari mana-mana saudara. Ya, tapi Tuhan tuh luar biasa. Waktu staf saya di sekolah bilang, "Bu, kita meeting sebentar. Saya mau kasih tahu Ibu, pengeluaran setiap bulan untuk 30 anak itu sekian ratus juta." Saya lihat, ih banyak juga ya. Iya Bu, mereka makan 3 kali. Dan ini orang luar pulau, makannya banyak. Ya. Lalu saudara, ya sudahlah, ya jalan dengan iman. Saudara tahu ketika berjalan, saya nggak tahu. Pabrik tahu, Bu saya tiap 2 minggu sekali kirim tahu. Pabrik tempe, Bu saya setiap kali 2 minggu sekali kirim tempe. Bu saya yang punya peternakan ayam, setiap 2 minggu sekali saya kirim telur ayam itu 2 peti. Ya, sayur datang, semua datang. Sampai kadang kita kelabakan harus bagi ke panti asuhan karena takut busuk saudara. Beras berkelimpahan. Sampai hari ini kemarin saya baru pulang dari Bandungan, peresmian untuk angkatan kedua. Sudah lulus angkatan yang pertama, sekarang masuk angkatan yang kedua. Saya cuma mau bilang sama saudara, saya tidak berteori. Tuhan yang Abraham sembah, Tuhan yang saya sembah, Tuhan yang saudara sembah, Tuhan yang sama. Kalau hari ini pelayanan kami bisa menjadi dampak yang begitu Tuhan pakai dengan luar biasa, itu bukan karena saya hebat. Karena Tuhan kita Tuhan yang hebat. Amin saudara. Mari kita bangkit berdiri bersama. Mari katakan di hadapan Tuhan, aku punya Tuhan yang besar. Asal imanmu bersepakat dengan Dia, maka Dia sanggup melakukan segala perkara saudara. Ayo di akhir zaman ini belum terlambat. Goal dari kekristenan, waktu hidupmu itu berdampak bagi banyak orang. Bukan waktu engkau sukses bagi dirimu sendiri. Angkat imanmu hari ini, katakan di hadapan Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang sanggup melakukan segala perkara. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Bilang pada Tuhan, imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima kemenangan. Lebih lagi angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan yang dari Tuhan. Mari lebih lagi katakan di hadapan Tuhan, aku punya Tuhan yang besar. Ya, pandang kepada Tuhan saudara. Katakan, engkau telah berjanji Tuhan. Yes, amin. Dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari tutup matamu dalam hadirat Tuhan. Tidak ada pergumulan yang terlalu sulit bagi Tuhan. Tidak ada tantangan yang terlalu berat bagi Tuhan. Hanya seringkali imanmu itu mati saudara. Hari ini Tuhan mau bangkitkan imanmu, hidupkan imanmu, sebab kita punya Tuhan yang besar. Tuhan yang berjanji kepada Abraham, yang memanggil Abraham dan memberikan dia sebuah kota yang dibangun oleh Allah. Itu Tuhan yang sama, yang mengerjakan di dalam hidup saya, dalam hidup saudara. Hari ini katakan, ampuni kami Tuhan, kalau selama ini iman kami mati, iman kami tidak berfungsi. Hari ini kami mau hidupkan iman kami. Pakai kami Tuhan menjadi alat-Mu untuk hidup kami berdampak di hari-hari terakhir ini. Di tengah kesempatan hidup yang Tuhan beri bagi kami, biar kami boleh berdampak bagi banyak orang.
bagi keluarga, bagi kota, bahkan bagi bangsa ini, bahkan sampai bangsa-bangsa. Sebab Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang besar, Tuhan yang melakukan segala perkara besar di hidup kami. Hari ini bangkitkan imanmu saudara. Terima kasih Bapa, anak cucu kami dipelihara Tuhan. Kami dan seisi rumah kami diselamatkan Tuhan. Tidak ada satupun yang tertinggal. Itu doa kami Bapa. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan saudara. Karena itu terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus akan menyertai hidup saudara mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Katakan bersama, amin. Kau yang pegang tanganku, kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta kau Yesus, selamanya ku menyembahmu. Kau yang pegang tanganku, kau yang sentuh hati.